Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nusalli wa nusallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jawab dong. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ada hadisnya bahwa sepelit-pelitnya umatku adalah ketika diucapkan namaku tidak menjawab dengan doa sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi bukan? Ya. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi otomatis ya refleks kalau sudah mendengarkan nama Nabi kita harus langsung mengikutinya dengan doa yaitu sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngaku-ngaku umat Nabi tapi tidak mendoakan. Jangan ngaku-ngaku umat Nabi sunahnya tidak dijalankan. Ya. Apa saja sunahnya, ada yang tahu? Itaudi binatana wal badani jeung binatana wal makani jeung binatana. Jadi syarat kedua, syarat sholat itu harus suci dari najis. Najis yang ada dari badan, dari pakaian, dan dari tempat. Dari pangkat dan mau laki-laki mau perempuan. Fardon karena kucing lihat bilang para kita sholat sunatan walaupun dari mengetahui dia tidak berubahnya dia itu sejelas tentang hidup sholat. Selanjutnya yaitu tentang syarat sholat. Adapun syarat sholat yakni ada 8. Poin pertama dari sholat yaitu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua harus suci dari pakaian, tubuh dan tempat. Itu aurat laki-laki. Jadi pada saat aurat perempuan, kalau perempuan itu jamin badannya yakni seluruh badannya itu perempuan terkecuali di dalam sholat ilwal masjid wal ini yakni kerai dadanya maju ke kiblat tapi tangan di belakang ada tidak? Jikalau ada yang mungkin ada. Kelima yaitu telah masuk waktunya sholat. Contoh kalau duduk itu jam 12 lebih 5 menit contoh. Itu harus dan wajib kita melaksanakan sholat. Karena sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Dan terakhir ada 2, yaitu yang pertama apa tadi? Gak ada yang nulis. Tidur, ya. Jadi kalau sekiranya kita tidur, misalkan nih tidur dari jam 11, ya, bangun jam 2, sholatnya telat gak? Telat.
Nah itu kalau menurut kitab Safina itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi dosa, ya. Jadi tidak apa-apa, jadi langsung sholat saja. Itu tidak jadi masalah. Yang kedua, selain daripada tidur yaitu lupa, ya. Jadi kalau sekiranya lupa, itu tidak apa-apa juga. Tapi lupa dalam artian benar-benar lupa, bukan dilupakan, ya. Jadi ngajar misalkan main Mobile Legends, hayo terus sholatan, nah itu mah beda kasus ya. Itu termasuk dosa, ya. Kalau yang itu termasuk dosa. Kemudian selanjutnya adalah tentang syarat-syarat sholat, ya. Ada berapa? 8 apa saja? Suci dari hadas, ya, hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci najis dari pakaiannya, ya. Tempat sholatnya itu harus suci, ya. Yang ketiga, menutup aurat dan tempatnya menghadap kiblat. Jadi lamun sholat pakai baju renang sah tuh? Enggak, ya. Jadi harus menutup aurat. Laki-laki auratnya mana? Dari pusat sampai lutut. Kalau perempuan semua badan kecuali telapak tangan dan wajah, ya. Kemudian menghadap kiblat itu pasti, ya, menghadap kiblat. Apalagi yang kelima? Apa? Masuk waktu sholat. Jadi sholat duhur jam 11 sah tuh? Ya bisi gitu kan, bangun tidur, ngalindur terus sholat. Ya, jadi cek juga waktunya sudah masuk atau belum. Kemudian selanjutnya ada mengetahui sholat. Fardu sholat itu ada berapa? Rukun sholat, bukan sholat fardu. 17, ya. Apa aja? Niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, Al-Fatihah, surat pendek, fardu nggak? Sunnah, ya. Tapi tadi yang namanya kita umat Nabi, ya kita jalankan sunnahnya gitu, ya. Itu 17 itu harus tahu. Jadi misalkan kalau yang belum tahu nih, silakan dipelajari karena itu syarat sholat, ya. Jadi jangan sampai nggak tahu. Ada tumaninah nanti, ya. Setelah itu apa lagi? Tidak menganggap fardu sholat itu sebagai sunnah, ya. Jadi misalkan gini, baca Fatihah wajib nggak? Fardu nggak? Wajib. Kita mikir Fatihah mah kudu-kudu tengah mau dibaca. Nah itu berarti kita sudah tidak memenuhi syarat, kita tidak bisa sholat, gitu, ya. Kemudian apalagi? Menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan. Nah, contohnya misalkan, ya, tadi kentut, ya. Misalkan ya sujudnya katakan ya beteng teh, aduh, sarada kakarabakan. Pas giliran duduk di antara dua sujud kentut, nah itu berarti batal. Nah itu kita kalau bisa dihindarkan dari hal seperti itu. Jadi kalau sebelum sholat sekiranya mulas, yang penting ke kamar mandi dulu, ya. Gitu, ya. Jadi itu materi untuk hari ini. Yang belum nyatat tadi Bapak ulangi. Jadi silahkan, tidak ada alasan Pak nggak kedengeran, Pak nggak ini, ya. Jadi kalau misalkan sama Bapak udah disampaikan dan belum nulis, berarti masalahnya bukan pada layar, tapi pada diri kalian, ya. Oke, itu aja. Nanti melanjutkan ke jam kedua berarti, ya, kembali ke kelas masing-masing dengan materi jam pelajaran kedua. Oke? Ada pertanyaan?